Banjir dan tanah longsor kembali melanda Sumatera. Rumah-rumah hilang, keluarga mengungsi, dan kita kembali bertanya, berapa lama ini akan terus terulang? Di saat seperti ini, kita butuh lebih dari sekadar simpati. Kita butuh learning mapper, mereka yang mau melihat pola, memahami risiko, dan menemukan solusi dengan rasa curiosity yang tak pernah padam. Panduan Disaster Recovery Framework dari World Bank mengingatkan, pemulihan dimulai dari belajar, bukan hanya membangun. Dan melalui Learning is a Trip, kamu bisa memetakan masalah bencana secara visual dalam 12 langkah sederhana. Inilah saatnya belajar. Inilah saatnya memetakan solusi. Dalam model Learning is a Trip, terdapat 12 langkah untuk membangun perjalanan pembelajaran yang utuh. Dimulai dari menetapkan tema sentral pembelajaran, lalu membuat peta pembelajaran awal sebagai titik origin. Selanjutnya, proses aktualisasi dilakukan melalui pemetaan piramida pembelajaran hingga menghasilkan big picture, hambatan struktural, hingga model perilaku dan posisi inklusivitas. Dari semua pemetaan ini, kita membentuk peta pembelajaran kreatif sebagai destinasi. Tahap akhir mencakup apresiasi, sintesis, pemetaan status pembelajar, dan akhirnya iterasi untuk memperbarui peta pembelajaran berikutnya. Learning is a Trip digerakkan oleh dua jalur utama, track learning mapping dan track learning mapper. Keduanya membentuk satu lintasan belajar yang tersusun dalam 12 segmen. Perjalanan dimulai dari menentukan tema sentral, lalu bergerak melalui peta awal, aktualisasi, pemetaan substansi, sistem, perilaku, hingga pemangku kepentingan. Pada titik puncaknya, pembelajaran diarahkan menuju peta pembelajaran kreatif sebagai destinasi. Di jalur berikutnya, peserta memasuki segmen apresiasi, sintesis, pemetaan status, dan akhirnya iterasi pembelajaran. Seluruh segmen ini memastikan proses belajar berlangsung terstruktur, reflektif, dan terus berkembang. Langkah pertama adalah menentukan dan menguji kelayakan tema sentral pembelajaran. Tema ini harus mampu mencakup 4 dimensi utama: pembelajaran teoretis, reflektif, praktis, dan yang mendorong perbaikan. Melalui uji TSP, kita memastikan bahwa topik yang dipilih tidak hanya relevan, tetapi juga seimbang dan kaya secara substansi. Hasil penilaian menunjukkan bahwa tema Disaster Recovery Framework memenuhi keempat kategori secara kuat. Dengan kelayakan ini, tema siap menjadi fondasi bagi seluruh perjalanan pembelajaran berikutnya. Pada langkah kedua, kita menyusun initial learning map untuk memetakan arah awal pembelajaran. Di tahap ini, kita menjawab 4 pertanyaan kunci. Apa yang akan dipelajari? Mengapa topik ini penting? Siapa saja yang berperan? Dan bagaimana penerapannya dalam konteks nyata? Melalui 4 sudut pandang ini, kita mendapatkan gambaran awal yang komprehensif tentang Disaster Recovery Framework, mulai dari ruang lingkup materi, urgensinya, aktor yang terlibat, hingga langkah implementasi. Peta awal ini menjadi fondasi untuk proses aktualisasi dan pemetaan pembelajaran berikutnya. Langkah 3. Bangun piramida pembelajaran. Kita memulai dari fondasi, free writing, menulis bebas tanpa sensor untuk menangkap pengalaman spontan sebagai titik awal belajar. Dari sana, kita naik ke tahap skimming dan scanning, mengidentifikasi bagian penting dari referensi Disaster Recovery Framework atau DRF. Tahap berikutnya adalah deep reading, membaca lebih lambat untuk menemukan kata kunci dari pertanyaan utama. Apa itu DRF? Mengapa penting? Bagaimana menerapkannya? Dan siapa yang berperan? Setelah memahami inti informasi, kita masuk ke solo brainstorming, yaitu menulis ide-ide imajinatif selama 10 menit untuk mengolah makna pembelajaran secara kreatif. Di puncak piramida, kita merumuskan keywords atau kata kunci yang merangkum pemahaman. Manusia bertahan, ketidaksiapan, pembagian peran, dan peran pemerintah. Dengan piramida ini, proses belajar menjadi terstruktur, reflektif, dan menghasilkan aktualisasi pembelajaran yang nyata. Setelah pengalaman pribadi,
kita masuk ke pembelajaran teoritis untuk membangun kerangka yang solid. Pembelajaran ini dibangun dari 5 pilar. Pertama, konsep dasar seperti build back better dan resilient recovery. Kedua, kerangka teoritis, yaitu 6 modul DRF yang sistematis, mulai dari perencanaan prabencana hingga evaluasi. Ketiga, asumsi dasar yang melandasi semuanya, bahwa bencana pasti terjadi, kesiapan lebih baik daripada reaksi panik, dan pemerintah sebagai koordinator utama. Keempat, metode analisis seperti penilaian kebutuhan pasca bencana. Dan kelima, implikasi dan aplikasi nyata teori ini di berbagai negara. Semua elemen ini kemudian disintesis menjadi sebuah peta sistematis yang menggambarkan gambaran besar bagaimana konsep, kerangka, asumsi, metode, dan aplikasi saling terhubung membentuk satu sistem pemulihan bencana yang komprehensif dan siap dijalankan. Dari teori, kita beralih ke refleksi mendalam untuk memahami mengapa pembelajaran tentang kerangka pemulihan bencana ini begitu krusial. Pembelajaran reflektif ini dibangun di atas 5 pilar yang saling berkait, dimulai dari konteks nyata di lapangan dengan segala kompleksitas dan ketidakpastiannya, yang kemudian membutuhkan umpan balik informasi yang adaptif dan tepat waktu. Namun, proses ini sering terhambat oleh model mental yang kaku, seperti pola pikir sektoral dan reaktif. Ini kemudian membentuk strategi dan struktur organisasi yang menentukan bagaimana keputusan dibuat, apakah akan terdesentralisasi dan berbasis bukti, atau justru tersentralisasi dan intuitif. Akhirnya, semua itu bermuara pada keputusan nyata di lapangan yang akan menentukan efektivitas pemulihan. Peta struktur yang dihasilkan memvisualisasikan hubungan kompleks antara hambatan struktural, umpan balik, pola pikir, dan kerangka kelembagaan, menunjukkan bahwa pembelajaran yang efektif harus mampu mengatasi seluruh impedimen ini secara sistemik. Dari refleksi, kita maju ke pembelajaran yang lebih baik dengan fokus pada bagaimana menerapkan kerangka pemulihan bencana. Kita mulai dengan mengartikulasikan masalah dan batasannya berdasarkan umpan balik dari pengalaman nyata. Kemudian, kita membangun hipotesis dinamis yang menjelaskan perilaku sistem pemulihan, bahwa sistem secara internal mengoreksi diri untuk menutup kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal, build back better. Ide ini kemudian dimodelkan secara visual. Causal loop diagram menunjukkan hubungan sebab akibat yang membentuk perilaku sistem, khususnya pola positif goal seeking menuju target pemulihan. Diagram alir stock flow diagram, memperjelasnya dengan variabel konkret seperti base recovery rate dan resilience improvement rate. Setelah model dibangun, kita masuk ke fase pengujian dan simulasi. Kita menguji model dengan berbagai skenario, mulai dari skenario dasar hingga kondisi ekstrem, untuk melihat ketangguhannya. Lalu, kita melakukan analisis bagaimana jika, untuk mengevaluasi berbagai intervensi kebijakan, seperti meningkatkan responsivitas sistem atau mengurangi tingkat degradasi ketahanan. Akhirnya, dari semua simulasi ini, dihasilkan peta skenario yang memvisualisasikan perilaku sistem dan variabel-variabel kuncinya. Ini adalah alat yang ampuh untuk merancang dan mengevaluasi kebijakan yang akan mempercepat pemulihan, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan pada akhirnya menciptakan sistem yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dari pemodelan teoritis, kita hasilkan 2 peta kunci untuk simulasi. Pertama, causal loop diagram yang menunjukkan pola positif goal seeking dari sistem. Di sini terlihat bagaimana recovery gap, yaitu kesenjangan antara kapasitas ketahanan saat ini dengan target, secara otomatis memicu recovery intervention. Intervensi ini kemudian meningkatkan recovery resilience capacity, yang pada akhirnya mengurangi kesenjangannya sendiri, menciptakan umpan balik positif yang mendorong sistem mencapai tujuannya. Kedua, scenario map yang merinci variabel perilaku inti dari model ini. Variabel seperti base recovery rate, resilience improvement rate,
dan resilience decay rate menjadi pengungkit yang dapat kita modifikasi. Dengan memetakan dan mensimulasikan interaksi antar variabel ini, kita dapat merancang skenario kebijakan yang paling efektif untuk mempercepat pemulihan dan membangun ketahanan yang berkelanjutan. Setelah memahami caranya, kita menuju pembelajaran praktis. Siapa yang harus terlibat dalam menerapkan kerangka ini? Kita memetakan semua pemangku kepentingan ke dalam 5 kelompok utama berdasarkan pengaruh dan kepentingan mereka. Di puncak ada promotor, seperti kementerian terkait dan pemerintah daerah yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi menjadi motor utama. Kemudian ada defender, komunitas terdampak dan UMKM yang meski pengaruhnya rendah, tetapi kepentingannya sangat tinggi. Mereka adalah jantung dari pemulihan yang partisipatif. Di tengah spektrum terdapat kelompok moderat dengan beragam tingkat pengaruh dan kepentingan. Mereka bisa menjadi penyeimbang, katalisator, atau penjaga kualitas, tergantung bagaimana mereka dilibatkan dan diberi insentif. Dua kelompok lain, laten dan apatis, mungkin tidak langsung aktif, tetapi tetap perlu dipantau dan diinformasikan, karena mereka dapat berubah peran seiring waktu. Pemetaan ini bukan hanya daftar, tetapi peta jalan untuk membangun koalisi dan strategi keterlibatan yang efektif, memastikan setiap aktor berkontribusi pada pemulihan yang tangguh dan inklusif. Di tampilan ini, kita melihat peta posisi stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh di sumbu vertikal dan tingkat kepentingan di sumbu horizontal. Area kanan atas adalah para promoters dengan pengaruh dan kepentingan tinggi. Mereka harus dikelola sangat dekat. Kiri atas adalah kelompok latens yang berpengaruh namun kepentingannya rendah, cukup dijaga kepuasannya. Sementara kanan bawah adalah defenders, sangat peduli namun pengaruhnya belum kuat. Visual ini membantu kita mengenali siapa yang harus jadi prioritas utama dalam strategi kolaborasi. Langkah 8 adalah Creative Learning Map, sebuah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan 4 jenis pemetaan untuk memahami suatu masalah secara menyeluruh. Di kiri atas kita melihat Systematic Map, sebuah peta pemikiran yang merangkum konsep dasar, kerangka teoretis, asumsi, dan metode analisis, sehingga kita menangkap gambaran besar secara terstruktur. Di kanan atas terdapat Structure Map yang memvisualisasikan hubungan sebab akibat melalui loop umpan balik, menjelaskan bagaimana proses, perilaku, dan kebijakan saling mempengaruhi. Lalu di kiri bawah ada Stakeholders Map yang menempatkan setiap pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya, membantu kita menentukan siapa yang perlu diberdayakan, dilibatkan, atau dijaga komitmennya. Terakhir, di kanan bawah terdapat Scenario Map yang menggambarkan alur dinamika masa depan, termasuk kapasitas pemulihan, intervensi, serta target perubahan. Keempat peta ini, jika dipelajari bersama, membentuk fondasi belajar kreatif yang kuat untuk memahami kondisi, menyusun strategi, dan menghasilkan keputusan yang jauh lebih efektif. Langkah 9 adalah melakukan apresiasi pembelajaran. Di slide ini kita melihat sebuah daftar refleksi yang membantu kita menilai perubahan cara belajar setelah mengikuti seluruh proses. Setiap pertanyaan mewakili keterampilan pembelajaran, mulai dari free writing, mind mapping, berpikir kritis, memahami sistem, hingga kemampuan membangun skenario masa depan. Kolom ya dan tidak menunjukkan sejauh mana keterampilan tersebut sudah berkembang dalam diri kita. Di bagian bawah terdapat total skor dan persentase yang menggambarkan tingkat sikap pembelajaran yang sudah dicapai. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk merayakan progres. Di sisi kanan ada apricot dengan ekspresi bahagia sebagai simbol bahwa setiap peningkatan sekecil apapun layak diapresiasi. Melalui langkah apresiasi ini, kita belajar mengenali perubahan positif dalam diri, memupuk semangat belajar berkelanjutan, dan menyadari bahwa keberhasilan terbesar datang dari proses bertumbuh, bukan hanya dari hasil akhir. Langkah 10 adalah sintesis pembelajaran,
Grafik berbentuk radar ini menunjukkan bagaimana tiga aspek belajar: pengetahuan diwakili garis biru, sikap di garis oranye, dan keterampilan di garis abu-abu, berkembang pada 5 pilar pembelajaran: 4K Actualization Map, Systematic Map, Structure Map, Scenario Map, dan Stakeholders Map. Setiap sudut mewakili tema sentral, dan semakin keluar garisnya, semakin tinggi pencapaiannya. Dari visual ini terlihat bahwa sikap belajar menunjukkan peningkatan paling kuat, diikuti keterampilan, lalu pengetahuan. Artinya, proses belajar tidak hanya menghasilkan pemahaman dan metode analisis, tetapi juga perubahan cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak. Sintesis ini membantu kita menilai sejauh mana pembelajaran sudah menjadi transformasi yang menyeluruh, head, heart, dan hand. Di langkah 11, kita menghasilkan star metric, yaitu gambaran posisi pembelajaran dalam ruang 3 dimensi: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada grafik ini, titik awal atau origin menunjukkan posisi sebelum proses belajar dimulai. Garis berwarna merah menggambarkan status aktual, sementara garis hijau menunjukkan arah identitas dan spesifikasi. Kemudian garis hitam, decision maker visionary, menunjukkan arah kita bergerak menuju tujuan pembelajaran di masa depan. Titik biru di ujung garis menandai destination mapper, yaitu kondisi pembelajaran ideal yang ingin dicapai. Tabel di bagian bawah merangkum koordinat tiap tahap, sehingga kita bisa melihat bagaimana transformasi belajar terjadi secara terukur. Dengan star metric, kita bukan hanya tahu sudah belajar sejauh apa, tetapi juga kemana kita akan terus berkembang. Pada langkah 12 ini, kita memasuki tahap iterasi pembelajaran dalam Disaster Recovery Framework. Di tahap ini, proses dilakukan sebanyak 2 kali iterasi, atau 2 times improvement cycle, untuk memastikan pemahaman dan implementasi semakin matang. Bagian bertanda huruf K menunjukkan fokus korektif, yaitu apa saja yang perlu diperbaiki berdasarkan pembelajaran sebelumnya. Sementara huruf A mewakili akseleratif, yaitu langkah yang dapat dipercepat atau ditingkatkan untuk penerapan yang lebih efektif. Melalui pertanyaan inti seperti apa yang dipelajari, mengapa framework ini penting, siapa yang berperan, dan bagaimana cara menerapkannya, kita memastikan seluruh proses tidak hanya dipahami, tetapi juga terus disempurnakan. Dengan iterasi ini, organisasi menjadi lebih siap, responsif, dan berdaya tahan dalam menghadapi gangguan. Kesimpulan ini menggambarkan bagaimana 7 peta pembelajaran berfungsi sebagai alat uji kompetensi bagi para pengambil keputusan. ILM menilai pemahaman dasar terhadap Disaster Recovery Framework. 4K Actualization Map menguji kemampuan mengidentifikasi masalah nyata. Systematic Map memastikan kemampuan melihat big picture, sementara Structure Map menguji pemahaman pada akar masalah. Scenario Map menilai ketangguhan dalam mengambil keputusan di situasi tidak pasti. Stakeholders Map mengukur kemampuan koordinasi lintas instansi. Dan Star Metric membantu menilai jati diri serta status kompetensi seorang pengambil keputusan. Pembelajaran adalah sebuah perjalanan seperti rel yang menuntun kita dari satu titik ke titik berikutnya. Dan pembelajaran juga merupakan proses umpan balik yang terus memperbaiki arah kita. Dalam konteks pemulihan banjir dan tanah longsor di Sumatera, kedua proses ini memastikan setiap langkah dari penilaian risiko hingga pemulihan selalu bergerak maju, belajar dari pengalaman, dan semakin siap menghadapi bencana berikutnya.